Paşa nereye gitti? Bizi Aleksandros gönderdi. Madem bu kadar tasalanacak. Daha kolay hallederdik. Şahin'im. Merespon pergerakan bawah tanah Agamemnon yang telah menimbulkan banyak korban, Sultan Mehmed memerintahkan Ali B untuk memperingatkan Aleksandros di Pontus agar mau tunduk pada Kesultanan Utsmaniyah. Setelah itu giliran Syahabeddin diperintahkan memanggil Candarli agar ia bisa dimintai pertanggungjawaban atas keteledorannya menyerahkan Bayazid kepada Agamemnon. Tapi di sisi lain, Candarli tengah panik ketika Atmaca memberitahu bahwa Notaras telah kabur. Ternyata dalam kilas balik diperlihatkan bahwasannya Candarli tahu bahwa Notaras terlibat pemberontakan. Dan atas dasar ini, dia mengajak kerjasama saling menguntungkan dengan Notaras untuk menyingkirkan Zahanos dan mengamankan posisinya. Nah, setelah pemberontakan gagal, ini bisa menjadi bumerang jika nanti Notaras membuka mulut. Dan di tengah firasat buruk ini, Syahabeddin muncul. Ia menyampaikan bahwasanya Sultan Mehmed ingin dia hadir di hadapannya. Sementara itu, Vlad menunjukkan sisi kejam dengan memperlakukan jasad-jasad orang yang telah dibunuhnya seperti sate. Marahatun yang baru datang sempat kaget karena Sultan tidak pernah memerintahkan seperti ini. Dan seolah mengabaikannya, Marahatun akhirnya memerintahkan Vlad untuk menghadap Sultan. Candarli harus menahan amarah Sultan Mehmed karena melakukan penyelidikan diam-diam. Terlebih, dia tidak pernah melaporkannya dan justru membawa mara bahaya kepada Pangeran Bayazid. Tentunya setelah Agamemnon dieksekusi, hasil investigasinya tidak berguna lagi. Hanya saja Candarli sangat cerdik, ia tidak pernah berfokus pada masalah ini. Anak buahnya justru ia fokuskan untuk mencari Notaras. Di sisi lain, Sultan Mehmed tidak bisa memaafkan perbuatan Candarli. Diam-diam, ia juga memerintahkan untuk menghadirkan Notaras. Hanya saja, Notaras sudah menghilang. Nah, sekarang menjadi misteri di mana keberadaan Notaras. Sisir Jalebi meminta Sinan untuk tetap tenang karena keluarganya sebentar lagi akan datang. Dan benar saja, istri dan anak-anaknya kembali dengan selamat. Tapi putrinya mengeluh kalungnya dirampas dan Sinan ternyata membawanya. Candarli Halil Pasha memberikan pemahaman kepada Atmaca bahwasanya politik itu bagaikan bermain catur. Jadi mereka harus bisa menyingkirkan lawan jika ingin menang. Sedangkan kepercayaan Sultan kini tertuju pada Zahanos dan Syahabeddin. Mereka harus menyingkirkannya. Belakangan keberadaan Notaras terjawab. Dia disandra oleh Zahanos. Sebaliknya, Pasha itu juga ingin menyingkirkan Candarli yang dianggapnya sangat licik. Awalnya Notaras tidak mau buka mulut mengenai keterkaitannya bekerja sama dengan Candarli. Namun setelah diancam dengan menggunakan putri dan calon cucunya, Notaras tidak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan diri dan keluarganya. Berpindah ke perairan, niatan Sultan Mehmed untuk melakukan ekspedisi ke Pontus tidak main-main. Bahadir Pasha telah menyiapkan kapal perang sekaligus membawa bahan-bahan makanan. Dan apabila Pontus ternyata tidak mau tunduk, mereka tinggal berangkat. Notaras selalu cari aman, ia sangat berhati-hati mengungkapkan kerjasamanya dengan Candarli. Tapi itu tidak menghalangi Zahanos untuk membuatnya begitu tunduk. Karena bagaimanapun juga Notaras satu-satunya saksi kunci untuk mengungkapkan kejahatan Candarli. Ditambah lagi, Zahanos menempatkan diri dalam bahaya karena penyanderaan ini tanpa sepengetahuan Sultan Mehmed. Sementara itu, Barhatun masih trauma karena Bayazid bisa bersama dengan seorang pengkhianat. Ini menjadi bahan pelajaran untuk kedepannya bahwa mereka harus lebih berhati-hati, selektif memilih orang-orang yang dekat dengan pangeran. Sebab tugas menjaga calon pewaris tahta tidaklah mudah. Di sisi lain, Kurjuduhan telah melewati masa kritis dan kini telah membuka mata dan sedang dirawat lagi oleh Candarli. Hal ini mengingatkan keduanya ketika mereka masih kecil, pernah mengalami hal yang sama. Itu menunjukkan kedekatan keduanya memang sudah terjalin sejak mereka masih kecil. Maka dari itu tidak berlebihan jika keduanya akan saling melindungi. Sementara itu, Zahanos Pasha terus merapat kepada Syahabeddin Pasha.
Ini mengenai kekuatan persahabatan, lagi pula keduanya membenci orang yang sama, yaitu Candarli. Selama keduanya masih mendapatkan kepercayaan dari Sultan Mehmed, inilah kesempatan untuk menyingkirkan musuh mereka itu. Ishak Pasha terus dipusingkan dengan permasalahan kota meskipun telah ditaklukkan. Hal itu tidak lepas dari banyaknya permasalahan, dari pemberontakan hingga kurangnya anggaran negara untuk pembangunan. Tiba-tiba Candarli kembali mendekat untuk memberikan pemahaman bahwasanya Sultan Mehmed memikirkan reputasinya sendiri. Bangunan-bangunan dibikin megah dan seolah tidak puas, ia ingin memperluas wilayah. Ucapan seperti ini membuat Ishak Pasha terjerat, karena bagaimanapun juga ia sendiri yang dibuat pusing dan harus bekerja keras, sedangkan Pasha yang lain dengan mudahnya mendapatkan kepercayaan yang lebih dari Sultan Mehmed. Shahanos memberitahu Sehabedin bahwasanya Candarli itu serigala. Untuk melawannya dibutuhkan perangkap serta taktik yang cerdas. Aksemseddin membawa para darwisnya berpamitan kepada Sultan Mehmed untuk meninggalkan kota karena tugas mereka sudah selesai setelah penaklukan. Sementara sisanya, yaitu melindungi dan menjaga kota, diserahkan kembali kepada Sultan Mehmed. Amanah ini bersifat mengikat karena demi kelangsungan masa depan umat Islam. Sementara itu Ali B pergi ke Pontus tidak sendirian, didampingi Bali B. Rencananya demi keamanan mereka akan disambut oleh Syamil, saudara seiman yang sudah dikontak oleh Sultan Mehmed. Alexandros telah melupakan untuk menculik Bayazid, dan target ia alihkan untuk menghabisi orang Turki siapapun itu. Di rapat dewan, Sultan Mehmed mengungkapkan keinginannya ekspedisi ke Pontus jika mereka melawan, dan Candarli berada di garda terdepan untuk menolak. Menariknya, Shahanos ikut mendukung ucapan Candarli. Alasannya anggaran untuk membangun kota sudah sangat besar. Ibarat mereka tengah terluka, harus diobati terlebih dahulu. Rombongan Ali B dan Bali B hanya disambut anak buah Syamil karena dia sendiri sedang ada urusan. Meskipun begitu, mereka disambut dengan sangat ramah dan dipersiapkan penginapan. Sultan Mehmed tetap pada pendiriannya bahwa mereka harus melakukan ekspedisi. Menurutnya, persiapan tidak harus dimulai dari awal karena sebelumnya mereka sudah mempersiapkan. Tambahnya, mereka tidak boleh berhenti dan tidak boleh lelah jika harus menghadapi orang kafir. Semua pasha akhirnya dibagikan tugasnya masing-masing tanpa boleh protes. Sementara itu di sisi lain Alexandros sudah menyiapkan rencana jahat, yaitu menyergap rombongan Turki yang menjadi duta besar. Hal itu sudah sesuai dengan komitmennya, yaitu menghabisi orang Turki meskipun dilindungi oleh Syamil. Setelah kejadian kemarin, Sultan Mehmed akhirnya meluangkan waktu untuk mengajari Pangeran Bayazid. Tentu ini merupakan momen yang langka meskipun dalam waktu singkat, sebelum Ishak Pasha mengganggu dengan laporan keuangan. Sementara itu, rombongan Ali B lebih memilih bermalam di hutan untuk mempersingkat waktu. Dan sesuai arahan Syamil, rombongan ini dikawal oleh Slamet dan anak buahnya. Shahanos Pasha tengah gelisah memikirkan cara untuk menyingkirkan Candarli dengan menggunakan Notaras. Kepada Sehabedin, ia mengungkapkan kemungkinan Notaras pergi ke Serbia. Untuk mencapai lokasi yang sejauh itu, tentu ia akan singgah di penginapan. Candarli menyuruh Kurjuduhan untuk bersyukur karena Agamemnon telah dieksekusi oleh Sultan. Yang itu artinya mereka tidak perlu capek-capek untuk membalas dendam. Hanya saja saat ini Sultan Mehmed tengah mempersiapkan ekspedisi. Janisari diminta ikut serta. Tangan kanan Alexandros yaitu Julius mulai mengumpulkan orang-orang, diperintahkan untuk menyergap rombongan Ali B dengan imbalan emas, dan tidak butuh waktu lama untuk menemukan lokasi mereka. Rencana mulai diatur untuk menghabisi seluruh orang Turki, sebab Alexandros memang tidak mau tunduk kepada Kesultanan Utsmaniyah. Sementara itu di sisi lain, Candarli Halil Pasha akhirnya mendapatkan informasi mengenai keberadaan Notaras. Dia tengah menginap di sebuah penginapan menuju Serbia. Hal itu sama persis seperti yang diungkapkan oleh Shahanos Pasha. Itu menandakan bahwasanya misi rahasia tengah disiapkan. Selama perjalanan, rombongan Ali B dan Bali B tidak merasakan sesuatu yang janggal. Candarli memberitahu Atmaja bahwa ia akan pergi ke penginapan dengan beberapa anak buahnya. Dan berhubung ini adalah rahasia, maka tidak ada seorang pun yang boleh tahu, termasuk itu Kurjuduhan maupun Sultan.
rombongan Ali B dan Bali B akhirnya mendapatkan serangan dari anak buah Alexandros. Dari sini saja sudah menggambarkan bagaimana pemimpin itu tidak mau tunduk kepada Kesultanan Utsmaniyah. Sementara itu, Vlad telah tiba di Istanbul dan disambut oleh Sultan Mehmed. Uniknya, ia begitu tunduk dan menghormati Sultan Mehmed meskipun sebagai sahabat lama. Kembali ke pertempuran di mana Ali B dan Bali B begitu kewalahan, di mana para pasukan bayaran terus bermunculan. Bahkan mereka memiliki semangat berlebih. Bagaimana tidak, 1 koin emas akan ditukarkan dengan 1 nyawa orang Turki. Dalam penyerangan ini, Slamet martir. Dia saudara Samil. Ali B tidak tahu apa yang harus ia katakan. Di sisi lain, ketika hendak berangkat, Candarli dihampiri Gurjudohan. Akan tetapi ia bersikeras tidak memberitahukan kemana tujuannya. Hal itu menimbulkan kecurigaan bahwasannya pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ali B, Bali B dan pasukannya terdesak. Tiba-tiba muncul bantuan dari Samil dan bisa diprediksi keadaan kini berbalik. Julius disandra, sementara anak buahnya semuanya tewas. Samil sangat senang bisa bertemu dengan Ali B, namun ia menanyakan keberadaan Slamet. Kemudian baru ditunjukkanlah jasad saudaranya itu. Samil menjadi geram dan ingin membalas dendam, terlebih setelah Julius mengaku jika diperintah oleh Alexandros. Vlad memberitahu Sultan Mehmed bahwasannya ia telah membubarkan perkumpulan orang-orang yang akan menentangnya. Tapi untuk Pontus memang agak lain. Tiba-tiba Zahanos memaksa bertemu karena ada informasi darurat bahwasanya keberadaan Notaras telah ditemukan, dan dalam waktu itu juga Candarli meninggalkan istana. Jadi timbul kekhawatiran jika nanti dia bertindak sesuai nafsunya sendiri. Mendengar itu, darah Sultan Mehmed naik dan minta disiapkan pasukan. Sementara itu, ketika Atmaja tengah mengemasi barang-barang milik tuannya, ia ditanya oleh Gurjudohan kemana sebenarnya tuannya itu pergi. Jelas ini tidak wajar. Atmaja kemudian diancam untuk segera menceritakannya. Ketika Julius mengaku bahwa dia hanya diperintah oleh Alexandros, hukumannya jelas, dan Samil kemudian menggorok lehernya. Vlad menangkap sinyal-sinyal ketidakberesan. Ia lalu menginterogasi Zahanos, karena di sini seolah-olah Candarli dipojokkan. Tapi belakangan terungkap bahwasanya Vlad pernah belajar dari Zahanos. Alexandros terlalu jumawa, ia menunggu informasi dari anak buahnya. Namun semua tidak sesuai harapan karena Ali B dan Bali B telah tiba di depan gerbang. Sementara itu Candarli tiba di depan penginapan. Dia pun lantas diberitahu di kamar nomor berapa Notaras menginap. Dan setelah mengetahui, ia justru mengutus anak buahnya untuk mengeceknya terlebih dahulu. Kehadiran Ali B ke hadapannya sudah cukup membuat Alexandros murka. Ditambah lagi ancaman bahwasannya Pontus akan diserang apabila tidak mau tunduk kepada Kesultanan Utsmaniyah. Sepertinya tidak ada pilihan lain lagi. Mau tidak mau, Pontus harus tunduk terhadap Sultan Mehmed. Kedua anak buah Candarli masuk ke penginapan dan membuka kamar yang di dalamnya diduga terdapat Notaras. Betapa terkejutnya mereka karena yang di dalam memang benar Notaras namun didampingi Sultan Mehmed. Keduanya pun kemudian diberi pesan untuk memanggil Candarli tanpa memberitahukan keberadaannya. Ali B merasa sudah cukup melaksanakan tugas dari Sultan dan ingin kembali. Tapi bagi Alexandros itu dianggap tidak menghormati. Putra pemilik penginapan membawakan minuman untuk Candarli. Hal itu baginya merupakan suatu kehormatan. Kedua anak buahnya datang dan menyuruh Candarli untuk melihat langsung ke dalam kamar. Notaras duduk dengan kondisi tangan terikat dan mulutnya disumpal. Hal ini sudah cukup bagi keduanya untuk berdebat bebas. Terlebih sama-sama ahli politik, jelas keduanya saling mengadu ilmu. Ini bukan sekedar pengkhianatan, melainkan strategi untuk bertahan hidup. Tapi di sini Candarli lebih diuntungkan karena Notaras menjadi sandra. Meskipun demikian, Notaras ternyata telah disetting untuk menginterogasi Candarli apa saja dosa-dosanya. Dan dengan entengnya, Candarli mengakui telah membunuh putranya sendiri, Sulaiman B, dan yang lainnya.
Hal itu ia lakukan semata-mata untuk melindungi kesultanan. Tapi menurutnya Sultan Mehmed lebih kejam karena berani menghabisi saudaranya sendiri untuk mempertahankan tahta. Tapi belakangan, setelah segala pengakuan dari Candarli itu, Sultan Mehmed menampakkan diri. Dia bertanya ulang kepada Candarli siapa saja yang sudah ia bunuh. Seketika itu Candarli lemas, yang tadinya memegang belati yang akan bermaksud menghabisi Notaras, ia jatuhkan tanpa sengaja.